saya imanin. Nah, terus Yesus mengatakan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Iya. Jadi salah saya di Sama mana? siapa dia ngomong? Loh, Sama siapa dia mau kamu ngomong? sama siapa? Enggak, kan ibu, kan itu yang Cobalah dulu. Waktu kalian kukatakan, kenapa kalian menjadi pengikut Yesus? Kalian mengatakan, karena sebab Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang bisa ke Bapa tanpa melalui akulah. Itu Yesus ngomong kayak gitu sama siapa? tapi itu enak kok dicerna itu. Bahasa Indonesia jelas. Halo Tok. Iya, silakan. Sekarang begini, wanita Itu jalan pesundal, training. wanita pesundal. Oke, pertanyaan saya, duluan wanita pesundal atau wanita Kristen yang masuk surga? Enggak, Yesus itu berbicara sama siapa kan gitu. Loh, sekarang begini, Yesus ini berbicara sama siapa? Sementara Yesus mengatakan, Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pertanyaan saya, kalian mengaku kalian ini pengikut Kristus, kalian dari Bani mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat apologet Islam dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Pesundal itu. Dan kenapa dengan pesundal, Dek? Coba jelaskan lagi biar nanti saya jawab lagi masalah pesundal itu. Tolong saudara muslim tap-tap layar ya, tap-tap layar. Temon, bilang tap-tap layar, teman. Kenapa, Dek? Masalah pesundal yang ibu yang itu bilang kemarin, masalah pesundal itu yang lebih cepat masuk ke surga. Halo, kan di dalam Bible kamu. Iya. Iya kan? Matius 21:31. Ya. Itu yang berbicara siapa? Sama siapa? Yesus. Yesus Siapakah di antara berbicara dua sama orang itu siapa? yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka. Yang terakhir, kata Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Bicara sama siapa?
Bisa nggak tahu. Ini kan Bible kalian. Iya, itu Nggak, sekarang kalian imani nggak perkataan Yesus? ya kalau yang satu ayat itu ya tetap saya imanin. Nah, terus Yesus mengatakan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Iya. Jadi salah saya di Sama mana? siapa dia ngomong? Loh, Sama mau siapa kamu, dia mau kamu ngomong? sama siapa? Enggak, kan ibu, kan itu yang Cobalah dulu. Waktu kalian kukatakan, kenapa kalian menjadi pengikut Yesus? Kalian mengatakan, karena sebab Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang bisa ke Bapa tanpa melalui akulah. Itu Yesus ngomong kayak gitu sama siapa? Emang sama kalian? Terus kalian membawa ayat lagi, beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Jadikanlah semua bangsa muridku. Itu emang Yesus bicara sama siapa? Sama kalian? Bukan. Perkataan Yesus, katanya sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Kau tanya, emang Yesus bicara sama siapa itu? Gini loh, kalian suka-suka hati kalian. Yang dimana ketika data-data itu yang menampol kalian bilang itu kiasan, itu bukan untuk kami, itu bla 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 bla. Giliran, ya, data itu untuk kalian bilang, oh itu bukan untuk kami. Yesus kan mengatakan, ini kan soal perumpamaan seorang anak. Tetapi Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Kau tanya sama saya, emang Yesus berbicara kepada siapa? Lah, Yesus saja mengatakan beritakanlah Injil ke seluruh bangsa, itu hanya kepada murid-muridnya, bukan dia itu beritakanlah Injil ke seluruh bangsa. Jadi karena semua itu jadi murid, semua bangsa jadi murid. Nah, Jadi ibu, sekarang kalau- saya tanya, kalau itu jadi Yesus ngomong sama lari-lari siapa? Itu Yesus yang ngomong sama siapa? Sama siapa Yesus Ah. ngomong itu? Siapa? Yang dia katakan jadikanlah semua bangsa muridku, Yesus ngomong sama siapa? Bersama murid-muridnya. Sama murid-muridnya, bukan sama kalian kan? Emang kalian murid Yesus? Kalian menjadi murid-murid Yesus. Nggak, aku tanya, kalian murid Yesus? Bukan, kami anaknya. Nah, Bukan murid. sementara Yesus mengatakan apa? Jadikanlah semua bangsa muridku. Betul nggak? Nah, kira-kira yang mengajar murid ini siapa? Siapa, Dek? Di sekolah yang mengajarkan murid ini siapa, Dek? Jangan lari kemana-mana. Kita bicara Loh. pesunggal tadi. Katanya, jadikanlah semua bangsa muridku. Perkataan Yesus. Nah, kalau murid ini yang mengajar siapa, Dek? Itu tahu Apa nggak? aja, nggak apa-apa. Yang ngajar siapa? Itu enggak, kita ke pesundal aja dulu tadi. Loh, betul. Ini ke pesundal ini. Enggak, baca ayat sebelumnya dan sesudahnya. Yesus itu berbicara gimana dia itu masuk kata anu kah, dia bicara tentang perumpamaan kah? Lah, perumpamaan ini mengatakan pemungut cukai dan wanita pesundal dua masuk surga, deh. Karena ahli Taurat tidak mendengar apa katanya, yang mendengar itu malah pemungut cukai dan pesundal. Loh. Loh. Gimana sih kamu, Dek? Enggak tuh, aku enggak tahu agama, cuman aku baca sekali aja kemarin itu langsung mengerti. Alkitab itu enak kok dicerna itu. Bahasa Indonesia jelas. Halo Tok. Iya, silakan. Sekarang begini, wanita Itu jangan pesundal. training, jangan training. Wanita pesundal. Oke, pertanyaan saya. Duluan wanita pesundal atau wanita Kristen yang masuk surga? Enggak, Yesus itu berbicara sama siapa kan gitu. Loh, sekarang begini, Yesus ini berbicara sama siapa? Sementara Yesus mengatakan,
Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pertanyaan saya, kalian mengaku kalian ini pengikut Kristus, kalian dari Bani mana? Dia kan bilang awam, jadi saya belum Enggak, begini loh deh, ini ada ini bicara yang sebenarnya terkendali itulah. ini sebenarnya Bicara yang nyambung. terkendali itu aja loh kok. Yang terkendali itu aja kok. Ini sebenarnya nyambung loh, Dek. Dengarkan saya baik-baik. Kamu tadi kan saya Iya, bacakan. nyambung kalau Bentar. saya sudah baca, cuma Izinkan saya dulu belum baca itu yang Matius itu. Izinkan dulu saya ngomong. Ya, kamu kan naik ke atas. Kamu bertanya sama saya soal wanita pesundal. Ini kan perumpamaan. Sebenarnya kalau kita baca perumpamaannya ini nggak nyambung perumpamaannya nih. Tiba-tiba Nah, lari kalau ke menurut pemungut saya- cukai. Dengarkan saya baik-baik. Ya, Yesus mengatakan pemungut cukai dan wanita pesundal itu duluan masuk surga. Ya, Kan begitu. Terus kamu bertanya, itu Yesus ngomong sama siapa? Perasaan saya ya, yang saya baca mulai dari Matius sampai Enggak. Yohanes. Aku dulu ngomong, Sabar, Kak. Pak, dulu. Aduh. Dari Matius sampai Yohanes, Yesus ini tidak berbicara sama Bani Kereste. Dia berbicara kepada murid-muridnya yang dimana muridnya itu dari kaum Yahudi. Makanya dia katakan Yohanes 17 nomor 9, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa. Siapa mereka? Mereka itu adalah murid-murid Yesus. Yang dimana murid-murid Yesus, benar, murid-murid Yesus itu tidak beribadah hari Minggu. Murid-murid Yesus, dengar, murid-murid Yesus bukan pemakan babi deh. Murid-murid Yesus itu bersunat, bukan seperti keresteng, kulupnya tidak disunat. aku mau anu dulu. Pemungut cukai dan wanita pesundal bahkan lebih cepat masuk kerajaan surga, itu tadi Tok bilang toh. Loh, bukan saya yang bilang, Kenapa? Yesus yang ngomong. Iya, yang kan seperti itu toh. Sekarang kok Karena imajinasi apa? ilmu ini? Enggak, aku suka nyampe situ dulu. Karena apa? Karena apa? Di situ kan dijelaskan. Kamu imani nggak Bible ini? Coba ulangin kok. Ulangin dulu kok. Kamu imani nggak Bible ini? Jawab aja. Kalau kamu imani, otomatis saya bertanya, duluan emakmu, istrimu, saudara perempuanmu yang masuk surga atau perempuan sundal? Karena Yesus mengatakan perempuan sundal itu duluan masuk surga. Yesus tidak mengatakan perempuan keresteng duluan masuk surga. Dan pemungut cukai. Loh, sekarang kan pemungut cukai dan wanita pesundal duluan masuk surga. Mereka happy-happy. Kamu imani kan, Dek? Imani kan, Dek? Tapi kan aku nggak tahu agama sih kok. Cuman Kamu begitu nggak aku tahu baca agama aja terus? aku langsung. Tapi begitu aku baca langsung ngerti kok aku itu. Gampang aja dimengerti ayat itu. Gimana? Gampang aja toh. Itu Aritonang. Iya. Gampang aja. Kan di situ Ya. dibilang karena apa? Karena ahli-ahli Taurat. Apa yang saya katakan mereka percaya. Tetapi pesundal dan pemungut cukai begitu saya katakan mereka langsung percaya. Apa salahnya? Wajar aja mereka yang percaya. Wajar aja mereka yang Ini loh, percaya. Dek. Mereka yang Ini loh, belum Dek. masuk surga Oke. kok. Sekarang saya tanya, Dek. Ya, saya tanya. Perempuan Di situ kan dia lagi khotbah. Bentar. Lagi khotbah. dia. Ya kan gantian. Mulia mana? Perempuan sundal atau perempuan keresteng? Mulia mana, Dek? Perempuan pesundal daripada Perempuan keresteng. Emang perempuan yang bersundal ini perempuan keresteng emangnya? Lebih mulia Biar mana, dia Dek? Kristen. Sehingga Yesus sebentar, Dek. Yesus menjanjikan perempuan sundal duluan masuk surga. Nah, lebih mulia mana? Perempuan pesundal atau perempuan keresteng, Dek? kalau saya pribadi ya Tok ya,
mau dia Kristen, mau dia pesundal, walaupun pesundal itu Kristen, walaupun Dek, pesundal itu paham Kristen, pertanyaan dari Bunda, dari kakak, Ya. Dek. Kakak tadi bertanya, mulia mana? Perempuan keresteng atau perempuan sundal? perempuan Kristen Atau perempuan sundal? sama aja itu Kak. Loh, berarti sama kamu aja. mau disamakan dengan perempuan sundal? Kita tidak Mulianya perempuan kresteng itu sama dengan mulianya perempuan sundal. Keren kok, Dek. perempuan sundal juga ada yang pengikut Kristus. Kristen itu pengikut Kristus. Ngapa, Dek? Pesundal itu juga ada yang pengikut Kristus. Kristen juga, cuman namanya aja itu yang Kristen, belum tentu juga dia pengikut Kristus. Tapi kan begini, maaf ya, Dek. Tapi Kan begini, ya, tunggu dulu, biar aku kalian jawab tunggu dulu. biar aku Tunggu jawab dulu. dulu itu Aritona, biar aku Tunggu jawab dulu, kalian kan dulu. mengatakan mulia mana pesundal daripada perempuan Kristen? Itu kan pertanyaan itu kan. Yang kutanya itu, yang ku jawablah sekarang ya. Yang ku jawab janganlah seperti itu. Ketawa-ketawa terus. Enggak, ini kalau ketawa ini dia langsung dari TikToknya. TikToknya kalau lucu dia ketawa, kalau nggak lucu dia diam. Nah, lebih Iya, mulia mana, Dek? Aku baru Perempuan seminggu sundal? ini loh kok belajar TikTok ini baru seminggu. Iya, kan tengoklah dia nggak Bukan ketawa, TikTok yang kan? bukan TikTok yang mana itu? Oh, Ya, bukan. Jadi ku bilang Jadi itu, lebih mulia kita mana? buatlah dulu kita buatlah dulu anu istilahnya itu pesundal itu ya tetap Kristen. Gimana? Berarti ya duluan mana yang masuk surga perempuan Kristen apa pesundal? Ya, Ya, aku betul. bilang mau pesundal mau anu yang penting yang percaya. Mau pesundal kah? Dek, Oh, Dek, Perempuan ngerti nggak? Kristen kah? Ini, Dek, dengarkan kakak. Kakak buat satu analogi. Yang duluan datang ke sekolah, dia akan mendapatkan kue. Nah, kira-kira Di sekolah nggak ada kue toh. Aduh. Kamu paham nggak sih analogi contoh? Coba contohnya dapat ilmu gitu loh toh. Yang duluan datang ke sekolah, dia akan dapat kue. Nah, berarti begini, siapa yang duluan datang, pasti dapat kue, kan? Ya Benar, kalau kan? di sekolahnya ada pembagian kue ya. Nah, Yesus mengatakan, perempuan sundal duluan masuk surga. Nah, datang Ya. di keresteng. Otomatis kan Ya. bertanya nih, Ya. perempuan sundal memang duluan masuk surga. Kata Yesus, perempuan sundal duluan masuk surga. Kalau saya jadi kresteng, kalau memang Yesus menjanjikan perempuan sundal duluan masuk surga, pertanyaannya nanti jadi gini, kenapa perempuan-perempuan kresteng tidak bersundal aja? Contoh begini ya. Perempuan yang memakai lipstik warna merah akan mendapatkan uang 1 juta. Otomatis perempuan-perempuan semua akan pakai lipstik merah, betul tidak? Ya. Nah, Yesus mengatakan Kalau ada- sebentar. Yesus mengatakan perempuan sundal duluan masuk surga. Otomatis pertanyaannya, kenapa perempuan Kristen tidak bersundal saja biar mereka duluan Biar masuk bisa. surga? Iya kan, Dek? Ikutin alurnya itu. Iya kan, Dek? Benar nggak? Yang pakai jaket merah akan mendapatkan uang 5 juta. Saya yakin pasti banyak orang yang akan pakai jaket merah karena dijanjikan dapat Dia uang 5 dapat juta. uang. Betul kan? Betul kan? Nah, kalau memang Yesus menjanjikan perempuan sundal duluan masuk surga, kenapa perempuan Kristen tidak bersundal aja? Harus bersundal toh. Harus bersundal kan, Dek? Iya, biar dapat janji surga. Nah, kira-kira gimana itu, Dek? Harus bersundal duluan. Jadi kau mau suruh mak kau dengan saudara perempuanmu, istrimu bersundal? Juga ada-ada aja nya itu. Loh,
menjanjikan perempuan sundal dulu masuk surga. Ya. Benar kan? Taulah dulu deh, analoginya kan udah gampang. Kalau Ricky memakai baju merah akan dikasih uang 3 juta. Siapa saja yang memakai baju merah akan dapatkan uang 3 juta. Kan berarti suatu 3 janji. juta, ya. Dan janji itu harus Janji, ditepati. ya. Nah, Yesus mengatakan perempuan sundal dulu masuk surga. Nah, kenapa nggak bersundal aja? Itu yang ngomong toh. Emang bersundal itu dosa ya, Dek? Ya jelas dosa. Siapa yang bilang Jelas dosa? dosa toh. Saya. Oke, saya bacakan ini ya, Dek ya. Nih, Tunggu, Saya bacakan toh, ya. aku dulu toh yang ngomong toh. iya. Biar Tadi aku kan jelaskan. kamu bilang, Aku kalah nih kalau itu ngomong terus ini. Hosea 4 nomor 14. Ini kata Toh, Tuhan. aku dulu toh yang Bukan ngomong dulu, toh. kamu sekarang ini aja, Toh. satu ini aja. Aku Itu Aritona. tidak akan- Aku dulu. Bentar. Itu Ya, sudah sebentar, panjang ini lebar baru tadi dulu. ngomong toh. Ya, ya. Kan tadi kata kamu perempuan sundal itu dosa. Kalau berdosa itu harus dihukum. Nah, ini Tuhan kamu ngomong, aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berzina atau menantu-menantumu perempuan sekalipun mereka bersundal. Ya, ya itu aku nggak bisa komen toh. Soalnya aku belum baca juga itu toh. Jadi yang aku jelas sudah baca ini masalah pesundal itu toh. Tadi kan itu bilang pesundal itu jahat apa enggak, ya jelas jahat lah, dosa Tapi itu. tidak akan dihukum perempuan sundal. Itu kan itu kok bicara masalah yang lebih cepat masuk ke surga itu yang pesundal sama pemungut cukai. Kita itu bicara konteksnya yang pas Yesus itu lagi berkhotbah di situ. Khotbahnya Coba kau bayangkan begini, Dek. Seandainya pendeta berkhotbah, jemaat-jemaatku yang dikasihi, Dek kan? Firman Tuhan kita mengatakan, Yesus mengatakan sesungguhnya pemungut cukai dan wanita-wanita pesundal akan mendahului akan kamu lebih masuk dalam kerajaan Allah. Amin. surga. Pasti perempuan-perempuannya pada diam tuh. Diam. Tuhan Yesus tidak diam. Gini. Pasti semua pada diam. Ih. Wah, apa benar ini? Yesus menjanjikan perempuan sundal dulu masuk surga. Sama seperti, hai semua warga-wargaku, kata Pak RW, saya akan mengasihkan uang 1 juta kalau rumah kalian cat warna hitam. Saya yakin semua akan cat warna hitam. Karena udah dijanjikan. Dari tadi begitu juga anunya itu. Aku ngomong, aku jelaskan masalah Yesus berbicara pesundal tadi. Aku jelaskan dulu. Menurutku loh, toh, kalau itu enggak kalau itu Aritona enggak anu, ya terserah itu. Tapi kan aku mau menurutku ini begitu itu loh, Alkitab itu jelas, sangat gampang dimengerti itu Alkitab itu. Halo, toh? Iya, ngomong. Saya kan kasih kesempatan itu. Aku kira nge-lag ini jaringannya. Ya. Enggak ya. Kayak gini gue bilang toh. Yesus ngomong seperti itu, dia ngomong itu gara-gara lebih Mulia, mengerti, lebih mulia perempuan sundal. lebih mengerti, lebih perkataan itu lebih didengar sama pemungut cukai daripada ahli-ahli Taurat, makanya dia katakan di situ. Aduh, Dek, kamu tadi bilang apa, Dek? Saya tidak paham agama, betul nggak? Ya, tapi kalau dalam ayat kalau yang nggak kembali paham, ini saya tahu comot lah. Aja lah, Dek. Janganlah Itu comot. juga kok. Aku
aku bilang kan aku memang nggak mengerti, tapi aku sudah baca ayat ini. Jadi ayatnya pertunggal kira-kira itu. lebih mulia mana? Perempuan sundal apa perempuan kreseng? Jawab ya, aku jawab. Nggak ada yang lebih bagus. Yang lebih bagus itu orang betul, orang perempuan tersinggal Kristen yang nggak ada yang penting dia bagus. percaya. Yang penting dia percaya perkataan Tuhan Yesus, itulah orang yang lebih mulia. Percaya Mau perkataan kesinggal Tuhan Yesus. kah? Perkataan Yesus sebagai apa? Ya, perkataan Tuhan Yesus ya ikut-ikut perintahnya lah, toh. Apa yang diperintahkan Tuhan Yesus, kan seperti itu. Tuhan Yesus memerintahkan jangan makan babi, kenapa kau makan babi? Di mana ditulis toh? Kasih tunjuk. Loh, Jangan makan sekarang babi. saya tanya, makan babi itu hukum Taurat dari salah satu hukum Taurat atau tidak? Tidak, itu cuma peraturan orang Yahudi. Makanya kalau nggak tahu agama, belajar dulu sama saya deh. Nih, saya bacakan. Ya, aku Imamat. belajar sih, toh. Imamat sebentar, Imamat 6. Imamat 11. Tadi bilang. Sebentar ya. HP ku cuma satu toh. Saya yang Nggak baca. bisa buka. Saya yang baca toh. Imamat 11. Akhirnya itu bohong juga. Kenapa? Bacanya ya takutnya aku itu loh. Enggak lah. Bacanya Imamat enggak 11. penuh. Dengarkan. Kau bilang katanya itu adat istiadat orang Yahudi. Imamat 11. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun. Katanya kepada mereka. Nih. Demikian juga babi hutan. Nih ya, nomor 7. Di Arab itu nggak ada babi, di Israel itu nggak ada babi. Dari mana ada dituliskan di situ ada babi? Dikatakan, bisa main-main. Ini dikatakan. Iya Allah. Babi. Kau dengarkan dulu. Saya baca Bibelmu loh. Makanya saya bilang, kamu punya Bibel nggak? Biar kamu buka juga. Jadi seolah-olah saya di sini berbohong. Ya punya sih toh, punya. Ya ambillah dulu. Saya tunggu. Yaitu. Nak Apa? Bibel ini Bibel Kau ambil dulu Bibelmu biar kau baca Imamat 11. Tadi kan kau katakan itu adalah tradisi adat istiadat Yahudi. Sementara ini bukan adat istiadat, ini firman Tuhan loh. Tapi ada itu memang dituliskan di situ kata babi. Allahu Akbar nih. Ya. Nih ya. Nih, tengok. Demikian juga babi hutan karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Ini perintah siapa? Perintah Tuhan. Lalu Tuhan Ya. berfirman kepada Musa. Nah, ini binatang yang haram dan tidak haram. Jadi sejak kapan ini menjadi tradisi Yahudi? Ini perintah Tuhan loh. Imamat itu perjanjian baru atau perjanjian lama toh? Imamat ini kitabnya Musa. Iya, perjanjian lama apa perjanjian baru toh? Perjanjian lama. Yesus, kami ikut ke ajaran Yesus. Ajaran Yesus itu Sekarang masuk ke saya perjanjian tanya, lama. Yesus pelaku hukum Taurat atau tidak? Pelaku, cuman dia begitu dia ada, hukum Taurat itu sudah digunakan. Tunjukkan di mana Yesus makan Tunjukkan di mana Yesus makan babi. Masa? Jadi kalau aku bilang kok Gini loh. tahun aku itu alergi makan udang. Terus bisa aja aku bilang itu nggak makan udang. Haram udang itu sama itu. Jadi, contoh, kambing tidak diharamkan oleh Allah, dihalalkan. Tapi ada orang yang penyakit tensi tinggi, ya hipertensi, dilarang oleh dokter untuk mengkonsumsi kambing. Apakah berarti dia mengharamkan kambing? Tidak. Kau paham nggak sih di situ? Kau melarang anakmu minum es. Takut karena nanti dia batuk pilek. Apakah berarti es itu kau haramkan? Tapi kan sudah dikatakan firman Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Bani Israel,
binatang mana yang boleh dimakan dengan tidak. Yang diharamkan itu tadi adalah salah satunya babi. Diharamkan. Kenapa kalian makan? Yesus itu pelaku hukum Taurat, Dek. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapi. Itu kan kata Yesus. Ya. Tadi kan kamu itu bilang kan menggenapi. Kalau sudah digenapin berarti sudah sudah digenapin sama Yesus. Dia itu pelaku hukum Taurat, woi. Bukan kayak Iya. kalian bukan pelaku hukum Taurat. Nih, salah satu hukum Taurat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Apakah Yesus pergi ke sinagoge hari Minggu? Apakah Yesus pergi ke sinagoge hari Minggu? Tergantung kalau dia mau. Makanya saya bilang, Kristen inilah yang penghujat. Kristen ini penghujat. Ya. Kalian makan B2, Yesus tidak makan. Terus Yesus bersunat, kalian tidak bersunat. Yesus tidak ke gereja loh, Dek. Hari Minggu dia nggak ke gereja. Topak-topak tangan, menyanyi. aja itu. Ya, kita orang Batak ini. Mengaku itu kan adatnya orang Yahudi toh. Tadi saya sudah sama adatnya bacakan, orang Dek. Batak. Firman Tuhan bukan berarti adat istiadat. Paham? Contoh, kamu kan kata kamu orang Batak nih. Nah, ketika kamu berpesta, pasti ada acara manortor. Betul tidak? Nah, sekarang pertanyaan saya, sebentar. Pertanyaan saya, apakah Yesus pernah ya mengatakan kepada Bani Israel kalau pesta nikah kalian manortor pakai ulos? Enggak kan? Karena apa? Itu adat istiadat suku Batak. Nah, sementara mengharamkan makan basi. Tidak seperti itu toh. Tahu nggak adat istiadat? Kamu tahu nggak adat istiadat? Dia tahu lah toh. Kita Apa orang itu? Batak pasti tahu. Adat istiadat itu adalah budaya kita. adat istiadat itu adalah kebiasaan budaya. Iya. Saya contohkan ya. Ini adat istiadat Yesus. Kau dengarkan saya. Jadi jangan samakan budayanya Yahudi sama budayanya orang Batak. Nih, kau dengar ya. Nih, salah satunya nih. Markus 7. Nih ya. Ini adat istiadat orang Yahudi. Markus 7 nomor 1. Perintah Allah dan adat istiadat orang Yahudi. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Ini yang namanya adat istiadat. Apa itu? Kebudayaan orang Farisi sama juga dengan kebudayaan orang Yahudi. Kalau makan, sebelum makan itu harus membasuh tangannya. Nah, kalau perintah hukum dari Tuhan yaitu apa? Melarang makan babi, mengharamkan. Bedakan adat istiadat, bedakan diharamkan. Contoh, sebentar. Sabar dulu. Kau kan tidak tahu agama. Contoh ya. Adat istiadat. Adat istiadat itu apakah bisa dilanggar? Bisa. Kenapa? Karena itu adalah hukum adat istiadat yang dibuat oleh manusia. Salah satu contoh, seperti ini. Adat istiadat orang Yahudi. Mereka wajib membasuh tangannya sebelum makan. Karena apa? Kalau tidak membasuh tangannya, mereka menganggap makanan yang dipegang itu najis. Nah,
kita buat kepada anak yang berumur 10 tahun, dia tidak membasuh tangannya, kan begitu? Apakah dia akan dikenakan hukum adat? Ya tidak kan? Maka itu saya bilang, apakah dia berdosa anak itu ketika dia makan tidak membasuh tangan? Tidak. Anak itu tidak berdosa, karena yang berlaku itu hanyalah adat istiadat yang dibuat oleh manusia. Tetapi ketika Tuhan, ketika Allah mengharamkan makan babi, terus kau memakannya, itu baru dosa. Karena apa? Karena itu adalah perintah Tuhan. Tapi ketika kau melanggar hukum adat, kau tidak dikatakan dosa. Karena kau hanya melanggar hukum adat yang dibuat oleh manusia. Adat istiadat budaya dibuat oleh manusia. Ketika dilanggar tidak berdosa. Tetapi hukum Tuhan, ketika kau melanggarnya, kau berdosa. Terus Sekarang kayak beginilah. Sebelum kau punya anak, sebentar. Kalau kau punya anak, sebentar dulu, Ricky. Kalau kau punya anak, dia mau berpesta. Misalnya sudah besar, dia mau berpesta nikah. Tidak akan bisa dia berpesta kalau ibunya dengan bapaknya belum mengadati. Betul kan? ya, Nah, sekarang begini, kalau kalian masih belum punya uang, belum mengadati, apakah berdosa kalian dikatakan oleh agama? Tidak kan? Karena yang membuat adat istiadat itu adalah siapa? Adalah manusia. Misalnya, sampai mati kalian meninggal, belum diadati. Terus bagaimana anak kamu? Apakah tidak boleh pesta besar? Tetap berarti bisa. Karena apa? Karena kalian sudah tidak meninggal. boleh. Itu orang Batak. Tidak boleh. Walaupun kamu sudah meninggal, kalau belum diadati. Siapa bilang? Tetap akan itu orang Batak. akan ada yang namanya pengganti. Kamu paham lah. Ada yang seperti itu. Tetap menggantikan. Jadi maksudmu mau dibangkitkan mamanya bapaknya dari kubur? Walaupun sudah mati kan bisa diadatin juga. Itu bukan orang Batak itu. Bongo. Itu aku Sekarang begini ceritanya begini. Satu lagi lah terakhir. Dengar dulu. Ini bapaknya, ibunya, ketika ibunya melahirkan dia umur 4 tahun, mamanya meninggal. Tapi belum diadati. Nah, bagaimana nanti anaknya besar? Apakah boleh pesta mengadati? Boleh. Maksudmu nggak boleh karena bapak mamanya udah meninggal? Siapa bilang nggak boleh? Nah, makanya saya bilang hukum adat istiadat yang dibuat oleh manusia ketika dilanggar tidak berdosa, tetapi ketika hukum Tuhan, aturan Tuhan, kau langgar, kau berdosa. Begitu deh. Makanya hukum adat istiadat itu tidak boleh bertentangan dengan agama. Kenapa saya katakan begitu? Satu contoh, ya. Ketika anak itu aku ngomong dulu kok. Aku ngomong. Tadi pertama kita itu ngomong. Ketika anak itu kan terbang kau. Ketika anak itu mau mengadati, tapi orang tuanya belum mengadati, terus dibilang nggak boleh kau mengadati sebelum orang tuamu belum diadati. Nah, sementara orang tuanya tuh kismin, nggak sanggup mengadati. Itu loh. Hukum adat mau disamakan dengan hukum Tuhan lo piye? Ngadi, capek saya. Orang naik noten yang cerdik, gila permanen. Apalah kau cipuan nih, ha? Naik kau, coba. Siapa lagi ini? Kepencet, astagfirullahaladzim. Siapa nih? Ah. Siapa ini? Siapa ini? Siapa? 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 Mbak. Pacarnya Robert Lele ya? Hah? Pacarnya Robert Lele. Pacarnya Ika Lele.
Ikan. Mujair lele, mujair lele. Siapa itu? Pacarnya. Siapa itu? Hah? Pacarnya ikan lele? Pacarnya ikan lele? Mbak ngapain, Mbak? Ngapain bang? Ngapain bang? Wah. Sakit Nora. Nora, Sebelah ulet nih, bang. Sebelah ulet nih. lu ngundang apaan? Kakak. Gak tahu. Iya undang. Iya undang. Kakak pacarnya si Robert Lele atau ikan gabus? Hah? Enggak. Kakak enggak mau apa, Kak? Enggak mau apa, Kak? Orang Cina ya? Ada apa kakak? Ada apa kakak? Kakak orang Cina. Kakak orang Cina. Aku orang TikTok kakak. Orang TikTok kakak. Agama apa, Kak? Kau boleh tahu? Kak, kau boleh tahu? Doubling ngerasa. Kenapa harus tahu agama kakak? Tahu agama kakak? Ya, karena kami di sini untuk diskusi. Untuk diskusi. Terus? Terus? Ya, kami cari lawan itu yang Kristen. Terus? Ya, kakak Kristen atau bukan? Iya kalau ya terus kok gue Iya. Kristen. Padahal- Kakak Iya. Kristen. Oh, iya. Oh, dua orang penghujat. Kok penghujat? Itu komentar dari sebelah anggota Udah, sebelah. kapir- Anggota sebelah. iya udah pada nyebrang itu. Biasa, ini pada nyebrang. Saya turun dulu, Nora, diulang. Kakak mau keluar sendiri atau kami yang keluar? Kakak bisa turun? Kakak bisa turun? Nggak tahu. Kalian yang datang. Kalian turun lah. Ah, goblok. Kakak harus turun sendiri biar apa? Kenapa kakak? Ah. Nah, Kau doubling, Apa Rashid? sih? Doubling, Rashid. iya, doubling karena saya gedein tadi. Gua tadi ketemu sama itu Robert Lele. Jadi penontonnya masih sedikit. Dia nyari untuk ngeluarin hujatan-hujatannya. Gue terima. Gak mau berhenti ngomong. Gue mau bikin dia malu. Udah panik duluan. Setelah ngomong 5 menit, gue kasih waktu, dia kabur. Kristen banget ya. Kenapa sih Kristen tuh? Yang mana? Kristen tuh kenapa ya kalau nggak bikin kelakuan kayak begitu tuh kena apa ya, kayak nggak tahu lah, mungkin ajaran agamanya kali, nggak tahu. Berapa lama kamu diskusi sama dia? Apa berapa lama gimana? Belum apa-apa aja udah kejang-kejang, emosian. Gue yang dibilang emosian tapi dia ngerocos terus. Emang nggak pernah kayak begitu emang. Kalau ini apa, pengacara dapat pengacara. Mata dubur. Iya, mata tumpul. Pengacara ini dapat klien satu udah berasa paling kaya. Jadi yang udah nggak tahu lah gue. Kanora suaranya bergema ya dari si Rashid. Tadi dia heran, kenapa itu katanya? Padahal gue pengen bal-balin gitu loh. Enak banget itu. Gak Ngerocos. balbalin yang 3 miliar. Apa? Gak balbalin yang 3M. PA lu nggak ikutan. Kalau itu udah kemarin, 2 hari yang lalu apa sehari yang lalu ya, 2 hari yang lalu ketemu di sini. Ketemu di sini. Jangan-jangan kau udah makan Ya udah, duitnya. gue mainin aja. Ya mau gimana caranya mengelawan orang kayak gitu? Mainin aja udah, Gimana? mau gimana lagi? Mau ngomong apa? Gimana? Dia mau berusaha untuk ini, berusaha mau bilang apa? Berusaha mau menyelamatkan dirinya dari perkataannya bahwa Yesus itu Tuhan.
Bapak Yesus itu bukan Tuhan. Loh, kamu paham nggak sih yang saya maksud siapa? Apa tuh? Yang gua kamu masih WA bukan. lama kan? bukan ya masih lah, sejak kapan berubah PA? Agak lain loh. Bisa ini ya. Bentar. Nih. Ini terhubung ke sini enggak kan? Itu deh. Saya cas. HP gua 4 Nora. HP gua 4. Walaupun gua bukan pengacara, HP coba gua 4. baca dulu. Ih, pakai boxer dia. Boxer yang 100.000 4. Iya, makanya gua nggak mau ikutan. Gua nggak mau ikutan PA kau. Aku masuk situ. Tapi emang ada Siapa sih, pergerakan. Ini Irma yang mantannya si siapa ya? Edis. Mantannya si Edis. Irma kok mantannya Edis ya? Oh gitu. Tapi H2H. Person. Enggak, di grup. Ya. Everybody VS1. Udah gue bilang gali kubur. Kalau jajanku besok. Minta uang tuh jajan besok ya, Mang. Sekarang disuruh apa? Sebentar ya, Mang. Mau pergi sekarang? Kok jadi mantan Edis? Diberkati Kakak Dewi. Kan gila kan? Diberkati ibumu. Diberkati suamimu. Diberkati anakku. Begitu kalau kami harus kayak gitu. Apa Iya deh? bener. Nyampe itu. Nyampe kan? Berapa Iya. dek? Berapa dek kata Opung uang jajannya? 10.000 cukup ya? Nah nih, kasih sama Opung. Teman kirim mawar nggak di Iya kan? Betul kan? Mau kita undang satu Kris? Kok undanglah dulu, naik si mata apa? Saya penasaran. Bukan mantan, cuma hampir aja. Iya. Nggak, lama-lama gue jijik loh, apa kayak apa sih ini laki-laki kok kayak begini, kayak nggak konsisten banget sama omongannya anjir. Kok laki-laki? Bukan, tadi si lele. Jijik. Ya kalau mana kamu dia sumpah. undang dia? Gimana udah berani? Udah berakhir? Udah nggak berani. Udah berakhir. Kabur. Takut. Sebentar Takut. ya. Modal congor. Udah kelihatan bahwa dia tuh cuma modal congor. Ini jangan dulu apa ya, biar jangan ditanding undang dulu. Saya undang dulu. Ini. Sebentar. Gimana caranya membuat jangan tanding ulang ini, weh? Nih. Stop. Diam dulu. Lepas tangan. Udah. Oke. Nah, udah. Undang ya. Ih, gila jaringanku. Aku nggak mau, Bes. Siapa? Nggak mau mengundang, Bes. Di sini banyak Oten di tempatku. Maksudnya apanya? Posnya. Aku nggak mau ya?
Oh, udah, sebentar. Kau tahu masalah itu kan, Bes? Tahu semuanya. Bu absen lah, siap. Ditolak. Aku nggak mau mereka. Nah, terus? Kamu pakai bedak apa sih, Nora? Kok makin cantik? Nih. Yes. Halo kakak. Halo. Selamat bergabung. Iya. KPK ya. Ya. Kakak dari mana kak? Kami saya Medan. Dari Medan. Tapi lagi di luar rumah ya? Lagi di luar rumah, Uma. Apa ya? Uma lagi di luar rumah, Nora. Siapa? Ini lagi di luar rumah, nggak di ini. Oh, lagi di luar ya, noise ya. Kakak lagi di luar ya? Terus kau pulang nggak usah? Iya. Baik. Kakak, karena lah kakak lagi di luar, izin kak turun aja dulu. Next nanti kalau udah di ini di mana kek baru, ya kak ya? Apa? Enggak. Maksudnya kakak, karena ini kan kami ada live di YouTube juga, ya kan? Bisa kakak izin turun karena noise. Izin kak, maaf. Oh, boleh. Ya. Bikin tulis seru, warna desain dan gambar kemas. Dari mana yang mau turun? Takut salah tulis, cukup hapus. Iya lo nggak tahu aku soalnya kan aku baru pemula main TikTok gitu loh kak. Ini Jadi coba kan kakak nggak tahu. tekan yang paling ujung sebelah kiri, ujung kali. Udah? Ada sebelah kanan yang ujung kali tanda panah. Kakak tekan. Ah, pas kakak tekan ada di situ dibilang putuskan dari live. Coba. Putuskan dari lab ya matilah labku juga. Tidak, kakak turun itu. Kakak turun dari sini. Bukan kakaknya, bukan mati dari live itu kecuali kalau kakak keluar. Ini kakak turun. Coba. Biar kakak turun gitu loh. Oke oke. Mm-mm. Udah masuk pula sih. Siapa? Siapa sih? Siapa Negar? Bisa. Bukan. Kakak bisa, Kak? Gak bisa loh kak. Turunkan aja dari situ. Oke, satu. Ini orang. Malam. Si Gabriel Gabrul mana pula di manusia nih satu. Si tai kemarin tadi. Aku kok nggak dapat mereka ya, walaupun aku sudah berteman ya. Aku cuma dapat siapa kau tahu bilang? Maulina Pakpahan. Malam Paulina ini gue Pakpahan. ngelawan. Malam ini gue Tes ngelawan yes, si tes Gabriel. iya, Bang Wan. Siapa nih yang minta naik? Siapa? Kojiro mau naik. Kau mau naik? Mau naikkan Kojiro? Iya, bentar gue naikin dulu ya. Mm-mm. Oke, siap. Apa? Bisa loh. Iya, Halo memang Kojiro. bisa. Ya, Bisa ya? gimana Kojiro?
Iya, aku mau nunjukin anak menyembah bapaknya, mau lihat nggak? Ada videonya. Ya, ya udah nanti aja deh bang. Ya, ya aku turun lagi bang ya. Ya, makasih. Bang. Jangan, udah aku tunjukin aja. Apa lagi? Maulah aku dinaikin juga. Mulai kau. Aku cari ini loh. Karisteng tuh kalau nggak nipu aja kerjaannya, kalau nggak culas aja, nggak makan kalian nih. Janji mau tandem bareng ini gua sama Bandaman, si Gabriel Malina Wijaya. Buru jipi terus jalan le. Ini Apa nih? Udah benar. Apa itu? Ayo coba orang. Erikson. Erikson. Udah mandi kau Lai? Sebentar ya. Semua Kalau menolak. bahasanya diskusi begini berani nggak? Buset, kenapa harus ada kata-kata berani nggak? Geli kan dengarnya kan? Jijik dengarnya, kayak apa ya, kayak ngajakin diskusi selalu ada narasi di belakang. Berani nggak? Berani nggak? Apa sih yang diketakutin nama kalian? Apa yang ditakutin? Coba kita tetap di sini, kita tetap di Indonesia, kita tetap ada nih. Wih, memang nggak ada. Wih, nggak mau mereka. Karena kalau gue sendiri, Kanora, itu gue nggak pernah ngerasain, gue nggak pernah mendapatkan apa-apa darinya, dan gue nggak pernah mendapatkan sesuatu yang wah. Jadi terserah. Kalau ada narasi seperti itu, mau bagaimana, apa segala macam, bodoh amat. Kita lihat aja hasilnya seperti apa. Bagaimana kalau saya pribadi, bagaimana melihat, bergeraklah sesuai apa yang baiknya, yaitu apa? Bergerak di belakang. Kalau sudah ada hasilnya, terbukti hasilnya, betul-betul fix hasilnya, dan itu betul-betul sudah tidak diragukan lagi, intinya sudah membuahkan hasil yang memuaskan gitu, barulah berkoar. Nah, kalau sudah ada hasil, itu udah sah tuh. Mau berkoar kayak bagaimanapun juga, wah yo terserah gitu. Karena apa? Karena sudah ada hasil. Itu menurut orang awam seperti saya, Nora. Paham ya? Jadi ibarat kayak gue pengen beli mobil nih. Gue pengen beli mobil, tapi gue ngomong duluan pengen beli mobil, kasih tahu semua orang gue pengen beli mobil mewah. Tapi hasilnya kan gak ada yang tahu. Jadi nggak nih? Jangan sampai orang nagih-nagih terus. Mana nih, gue pengen lihat mobil baru lu. Tapi ketika bagusnya tiba-tiba mobil itu sudah ada, sudah di atas mobil itu, sudah bisa foto-foto mobil itu, nah itu baru. Mau kayak gimana pun juga terserah. Menurut saya seperti itu baiknya. Tengoklah ini kan, hidupku hanya untukmu. Rasid, kasih tahu dulu kadrun siapa raja sekmu. Gondrong. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Nomornya nggak pernah dipakai. Gondrong memuaskan. Oh,
Mulai jijik gue nih. Gondrong. I love you Gondrong bercubi-cubi. Nikah bocil. Gondrong. Aku datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani. Peters, ambilkan saya minum. Kak, kalau 3 kitab Taurat, Zabur, Injil yang aslinya itu ada di museum mana? Ya kalau masih ada ya nggak ada yang kafir. Agak lain loh. Kak Nora mulai genit. Ini malam Jumat ya, Kak? Tenangnya dalam hati bercinta dengan dia. Ini saya teman-teman nggak lama ya live-nya ya, karena saya ada urusan mau packing dan lain-lain. Kemana kau? Soalnya besok saya penerbangan jam 6 pagi. Kemana? Singapura besok. Ada itu apa? Anjay. Bes mau ke Singapura, bro. Apalah cuma Singapura yang perlu dibanggakan itu. Kalau saya bilang mau kemana Bes, mau umroh, nah itu baru anjay. Gitu. Itu baru bisa. Tapi kalau ke Singapura mah ya lah lebih jauh Bang ke Makassar kali. Bang Edis live naik ke Nora kalau berani. Anjay cium batu, anjay cium biji, kontol. Bes lo. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.